Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fela Muslimah Yamini dengan NIM 2448201077. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia organik dengan dosen pengampu Pak Hari Adi Saputra, MSI. Aldehid atau alkanal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Sifatnya termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, dan rantai pendek umumnya larut dalam air. Rumus umumnya yaitu RCHO. Untuk penamaan aldehid, yang pertama, pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus yang lain seperti OH dan C. Aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehid dan sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Klasifikasinya ada alifatik, siklik, dan juga aromatik. Penggunaan aldehida ini bisa dalam bahan pengawet seperti formaldehid, bahan baku industri dan pangan seperti asetaldehid dan vanilin, dan dalam industri farmasi seperti sinamaldehid. Yang kedua, keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Sifatnya termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Rantai pendek umumnya larut dalam air. Rumus umumnya RCOR. Tata nama dalam keton ini ditentukan dengan menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton, nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil, namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran on, susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Klasifikasinya secara alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya pelarut dan bahan baku industri seperti aseton dan metil etil keton. Dan di dalam industri farmasi ada nabumeton dan metadon. Nah, selanjutnya karbohidrat, yang berarti hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti gula. Adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen, dan juga oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1 seperti pada molekul air, dan rumus empiris CmH2ON dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Sifatnya mempunyai rasa yang manis, larut dalam air, bersifat gula produksi, bersifat aktif atau atom-atom karbon kiral, dan bentuknya siklik. Rumus umumnya ada CmH2ON, dan karbohidrat ini tidak memiliki tata nama khusus. Klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat ini juga digunakan sebagai dalam bahan pangan, pertanian, dan juga kesehatan. Asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkonoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Sifatnya ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Rumusnya RCOOH. Tata namanya dimulai dengan asam dengan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H dengan akhiran OAT. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Jika senyawa mempunyai dua gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran OAT. Klasifikasinya berdasarkan alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya sebagai bahan baku industri. Yang kedua, industri farmasi seperti ibuprofen dan aspirin, pangan, asam benzoat, dan pelarut asam asetat. Selanjutnya, lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Kegunaannya dapat digunakan dalam industri farmasi, pangan, pertanian, dan kesehatan.